Yang saya hormati dan banggakan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Asisten SDM Polri yang mewakili Kapolri, pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli, staf khusus, penasihat menteri, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan secara khusus peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun anggaran 2020 serta hadirin yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih-Nya, penyertaannya kita dapat bertatap muka melalui virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun anggaran 2020 melalui virtual conference. Ini adalah budaya baru dan saya kira ke depannya menjadi model yang sudah menjadi kebiasaan kita di hari-hari mendatang. Pandemi COVID-19 ini merubah cara hidup kita, merubah cara kita berinteraksi, merubah cara kita belajar, dan merubah banyak kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita melihat, mungkin cara virtual ini terus kita perbaiki ya, agar bisa betul-betul berhasil dengan baik. Ke depan, saya kira ini adalah model yang sudah tidak dapat dihindarkan kembali. Tidak dapat dihindari lagi. Hanya secara bertahap kita akan terus memperbaiki, menyempurnakannya. Pandemi COVID-19 tidak membuat kita mundur. Seharusnya membuat kita maju menghadapi tantangan baru dalam kehidupan kita. Membuat siasat-siasat baru menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden, kita harus melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Smart aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, menguasai IT. Ini suatu keniscayaan. Karena sekarang ini, suka tidak suka IT, teknologi informasi sudah merupakan bagian keseharian kita. Dalam era revolusi industri 4.0, 4.0, dan mengarah kepada 5.0, penguasaan IT is a must. Dan tentunya penguasaan bahasa asing, hospitality, networking, and entrepreneurship, serta mempunyai daya saing yang tinggi, tangguh. Ditujukan untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter untuk mencapai terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Mengapa harus berkelas dunia? Mengapa tidak cukup hanya berkelas ASEAN misalnya? Tantangan kita ke depan dan arah pembangunan ekonomi kita depan, terlepas bahwa kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Pada tahun 45 Indonesia mengarah kepada top 10, bahkan top 5 di dunia. Untuk itu, maka dari sekarang kita harus menciptakan manusia-manusia yang betul-betul berkualitas, birokrasi yang berkualitas tinggi, yang mengarah kepada birokrasi berkelas dunia. Berkembangnya teknologi revolusi industri 4.0, tuntutan di era disrupsi merupakan tantangan berat dalam menyongsong visi Indonesia 2024 sebagai negara yang maju dan madani.
Perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi saat ini, kita tetap harus berkarya dan produktif dalam mengembangkan diri, pribadi, maupun institusi. Metode pembelajaran jarak jauh adalah solusi dalam menambah kompetensi aparatur sipil negara. Seperti yang saya katakan tadi, ini akan menjadi bagian model pembelajaran kita ke depannya. Melalui pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2020 diharapkan akan terbentuk profesionalisme dan kematangan sikap individu sebagai pemimpin nasional. Bapak Ibu sekalian, prioritas pemerintahan saat ini adalah pengembangan kompetensi dan keahlian untuk terbentuknya sumber daya manusia yang unggul. Berangkat dari keyakinan bahwa modal utama yang dimiliki satu bangsa adalah manusianya. Belajar dari bangsa-bangsa lain, Jepang, Korea, China, negara-negara maju, Singapura, tetangga-tetangga kita. Mereka lebih dahulu maju dan advance dari kita karena memang mereka menitik beratkan pembangunan sumber daya manusianya untuk menunjang pembangunan ekonomi dan kemajuan bangsanya. Untuk memajukan hal tersebut, diperlukan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif di bawah kepemimpinan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing tinggi di antara bangsa-bangsa. Tak ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas manusia suatu bangsa selain melalui pendidikan dan pelatihan, education and training. Pada tataran empirik di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin nasional saat ini dipicu oleh adanya krisis kepercayaan, konflik kepentingan, kurangnya sinergitas antara pemimpin nasional di pusat dan daerah, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, dan termasuk di dalamnya tergerusnya nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kebersamaan di antara sesama anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, pemerintah membutuhkan pemimpin dan sumber daya aparatur yang handal, memiliki energi yang kuat, dan memiliki integritas yang teruji untuk dapat melakukan reformasi dan menjadi agents of change. Pemimpin yang handal mampu merencanakan, melaporkan, dan menjamin keberlangsungan perubahan secara berintegritas. Di tangan pemimpin seperti ini, maka pemerintah berkelas dunia tentunya akan dapat diwujudkan. Tema pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2020 ini yaitu reformasi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia dengan subtema penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum untuk terciptanya profesionalisme penegak hukum. Saya ingin mau kembali menegaskan penataan regulasi, peningkatan kualitas dan integritas. Kata integritas menjadi titik poin penting dalam menjalankan hukum di Indonesia. Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit bahwa seorang finansir terkenal di New York mengatakan, untuk mencari pemimpin di perusahaannya, dia memerlukan 3 hal. Pertama adalah intelligence, kecerdasan. Yang kedua adalah power to work. Yang ketiga adalah integrity. Dia mengatakan, kalaupun kamu mempunyai kecerdasan yang tinggi, tetapi tidak mempunyai semangat kerja, etos kerja yang tinggi, tidak ada gunanya, kendati pun Anda itu cerdas. Tetapi di tangan seorang yang smart, yang punya intelijensi tinggi, tetapi punya kemampuan etos kerja yang tinggi, maka daya ungkitnya dalam pekerjaan akan besar. Tetapi jangan lupakan yang ketiga, integrity.
integrity is the most important thing among all those three. Dia mengatakan, if you don't have integrity, I don't bother to see the first and the second one. Kalau seseorang tidak punya integritas, saya tidak peduli apakah dia cerdas ataupun mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena di tangan orang cerdas, di tangan orang yang mempunyai etos tenaga kerja yang tinggi, tetapi tidak punya integritas, maka daya rusaknya juga besar. Tetapi di tangan orang yang cerdas, punya power to work, dan punya integritas, ini akan membuat suatu institusi di tangan orang-orang seperti ini mempunyai daya ungkit yang sangat besar, daya kerja yang sangat besar. Maka integritas bagi para penegak hukum, bagi aparatur sipil negara menjadi poin yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kehebatan orang-orang Jepang, integriti, bahkan kalau mereka melakukan sesuatu, ada kesalahan dan tidak punya integritas, mereka akan harakiri. Bangsa-bangsa di dunia yang punya SDM unggul dengan memenuhi 3 kualifikasi tersebut, tentunya kita harapkan di negara kita dapat kita ciptakan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, negara ini akan melahirkan aparatur sipil negara yang tangguh, membawa bangsa yang maju ke depan. Yang ketiga, pembangunan budaya hukum dan hak asasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan. Pembangunan budaya hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan tantangan pula bagi masyarakat kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada belakangan ini. Di tempat ini peserta pelatihannya ada Polri, ada Kejaksaan, ada dari Mahkamah Agung, ada dari KPK, ada sebagian besarnya di Kementerian Hukum dan HAM. Maka pembangunan budaya hukum menjadi teramat penting di negara-negara yang maju. Budaya hukumnya juga maju. Bahkan budaya hukum yang maju, kesadaran hukum yang tinggi adalah merupakan prasyarat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Mengapa Jepang maju? Mengapa Amerika maju? Mengapa Eropa maju? Mengapa Singapura? Mengapa China? Korea Selatan maju? Karena mereka juga punya budaya hukum dan kesadaran hukum yang tinggi. Maka saya mengajak kita semua, para aparatur sipil negara, khususnya yang berada di criminal justice system, merupakan integrated criminal justice system. Budaya hukum dan integritas, kesadaran hukum ini menjadi amat penting kita bangun. Bapak Ibu sekalian, melalui tema dan subtema yang telah ditetapkan, diharapkan akan mendorong peserta lebih dapat mengimplementasikan hukum sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai negara hukum, seluruh gerak kehidupan negara, baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan serta kemasyarakatan, harus berpijak di atas landasan hukum, berjalan di bawah rambu-rambu hukum, dan berorientasi pada ketentuan hukum. Ini yang kita katakan supremacy of law. Supremacy of law. Keberadaan dan peranan sumber daya manusia, khususnya aparatur penegak hukum dan aparatur hukum lainnya, merupakan pilar-pilar penopang bagi tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas para aparatur hukum perlu terus diupayakan agar memiliki sosok kepribadian dan mampu memberikan kinerja yang tinggi, berwibawa, adil, bertanggung jawab sebagai pelayan publik, serta menjadi perekat
persatuan dan kesatuan bangsa. Kami memberikan lagi penekanan di kata perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Janganlah hendaknya ASN justru menjadi titik-titik rawan secara ideologis, membahayakan kerukunan, perekat, dan kesatuan bangsa. Maka untuk itu saya juga berharap kepada seluruh peserta pelatihan, teruslah kamu menjadi bagian-bagian dari anak bangsa yang memupuk kebinekaan, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa-bangsa besar yang hancur, Romawi dan lain-lain, sejarah menunjukkan kehancuran suatu bangsa adalah akibat persoalan-persoalan perbedaan antar kelompok di negara atau bangsa itu. Untuk itu tentunya sebagai aparatur sipil negara, kehadiran kita harus menjadi pupuk-pupuk pemersatu, pupuk-pupuk perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan sosok aparatur yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan secara terus-menerus, diantaranya melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada pencapaian aparatur penegak hukum dan aparatur hukum lainnya. Pemimpin yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan bahkan keahlian yang cukup di bidangnya, mereka dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan organisasi pada saat ini dan yang akan datang, di mana organisasi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan regional, nasional, maupun internasional. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit pusat yang bertugas mengembangkan kompetensi pegawai, menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 sebagai upaya membentuk membentuk kepemimpinan aparatur Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya menjadi pemimpin yang visioner, yang konsisten, bersumber pada nilai-nilai jati diri bangsa yang terus berjuang bergerak untuk kemajuan bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina pendidikan dan pelatihan pada instansi pemerintah atas dukungannya sebagai penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun anggaran 2020 ini. Dan juga untuk kerjasama yang selama ini telah kita bangun dengan baik. Saya tegaskan kepada seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan ini. Saya berharap disiplin yang tinggi dari para peserta, karena ini banyak dilakukan secara virtual, maka penyakit di dalam virtual adalah login. Login, tapi kemudian tidak ada orangnya, hanya loginnya yang ada. Kadang-kadang melalui manipulasi Photoshop dan lain-lain ditampilkan orangnya. Tetapi itu adalah hanya melalui manipulasi aplikasi. Tapi saya percaya saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini adalah orang-orang yang telah diseleksi dengan baik. Orang-orang yang jujur, mempunyai integritas. Tujuannya bukan untuk memperoleh sertifikat, tanda lulus dari pelatihan ini. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan profesionalisme saudara, pengetahuan manajerial saudara, pengetahuan kepemimpinan saudara. Itulah tujuannya, bukan hanya sekedar selembar kertas saja. Saya percaya saudara-saudara akan dapat dengan tertib dan disiplin untuk mengikuti kegiatan ini. Tetaplah jaga kesehatan, tetaplah mengikuti protap COVID-19, dan mudah-mudahan saudara dapat semuanya bisa melewatinya dengan baik dan berhasil lulus dan kembali kepada instansi saudara, institusi saudara menjadi inovator-inovator baru
kreator-kreator baru, seorang profesional yang diandalkan oleh pimpinan dan terlebih untuk bangsa dan negara. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun anggaran 2020 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.